Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pembelajaran kurikulum yang diberikan oleh yang terhormat Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Di sini tugas saya yaitu mewawancara guru, siswa dan orang tua tentang bagaimana pembelajaran kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan terhadap guru, orang tua dan siswa. Jadi di sini saya akan memaparkan tugas saya. Yang pertama yaitu pertanyaan yang saya ajukan kepada guru tersebut. Baik, yang pertama, adakah kesulitan yang dihadapi guru dalam mengajar jarak jauh? Ya, menurut guru tersebut banyak kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran daring ini, terutama dalam menggunakan meeting kelas dalam Google Meet, Classroom, dan grup WA. Jadi, di mana ketika pembelajaran berlangsung dan guru tersebut memaparkan sebuah materi, siswa-siswa ada kendala dalam selang waktu atau dalam suara. Misalnya, contohnya tidak ada respon balik terhadap siswa tersebut. Dan tidak seperti dengan tatap muka, karena dengan tatap muka kan adanya respon terhadap siswa tersebut. Dan di mana juga jaringan ini sangat bermasalah dengan pembelajaran daring ini. Ya, tentu saja di mana anak-anak tidak konsisten saat guru memberikan materi atau menjelaskan materi yang ibu paparkan di kayak di PPT, seperti kurangnya konsentrasi pada anak tersebut. Baik, yang kedua, apakah saat ini pembelajaran daring efektif, terutama siswa dalam memahami pembelajaran? Ya, menurut guru tersebut bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif. Karena walaupun guru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktifkan pembelajaran daring ini dengan sangat efektif, tetapi atau sudah membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan standar KKM. Untuk efektif, mereka tidak sama seperti dengan tatap muka, tetapi di mana saat guru memberikan tugas kepada siswa tersebut, siswa mampu mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan sesuai yang diberikan oleh guru tersebut. Biasanya kurang efektif itu menurut saya biasanya terjadi pada anak tersebut. Mereka kurangnya konsentrasi atau pemahaman saat guru menjelaskan materi tersebut. Baik, yang ketiga, bagaimana pendampingan sebagai guru serta penilaian selama pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Baik, di sini guru memberikan tugas kepada siswa, kemudian guru periksa kembali tugas yang macam ada tugas yang keliru terhadap siswa tersebut atau ada yang bermasalah. Seperti siswa tersebut tidak mengerjakan tugasnya dengan benar-benar, tetapi guru mengarahkan siswa tersebut dengan tetapi guru tersebut mengarahkan kepada anak dengan respon yang baik agar anak tersebut lebih semangat mengerjakan tugas tersebut. Dan jika bermasalah dengan tugas, jika guru tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut, guru menghubungi orang tua dari siswa tersebut bahwa tugas anak tersebut belum memenuhi standar dengan penjelasan yang baik, belum memenuhi standar yang diberikan oleh guru tersebut. Anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya dengan baik-baik, tetapi guru tersebut menjelaskan kepada orang tua dengan penjelasan yang baik agar orang tua tersebut tidak menghakimi anaknya dengan berbuat kasar kepada anaknya. Baik, yang keempat,
Bagaimana guru dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh sekarang ini untuk siswa? Adakah metode belajar khusus yang digunakan oleh guru? Ya, menurut guru tersebut dia menggunakan metode yang khusus tapi tidak terlihat. Karena seorang guru misalnya menampilkan sebuah video langsung pada inti atau kompetensi, karena untuk memenuhi durasi video yang sangat panjang. Contohnya, guru hanya menampilkan ide-ide pokok atau langsung pada intinya, langsung pada video yang menarik, agar siswa tersebut langsung memahami materi yang diberikan oleh guru tersebut. Kurang bagaimana tanggapan dari anak yang kurang maksimal? Ya, biasanya saat pembelajaran dari ini biasanya terjadinya pada anak karena kurangnya respon balik atau anak tersebut kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran ini. Biasanya kan anak-anak sekolah dasar itu kan masih belum mempunyai konsentrasi terhadap pembelajaran ini. Baik, yang kelima, bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran jarak jauh. Jadi guru tersebut mengoptimalkan atau berusaha untuk menyajikan video-video yang menarik, karena siswa kebanyakan belum paham dan guru juga selalu mengoptimalkan video-videonya sendiri agar siswa tidak merasa bosan atau siswa lebih menyenangkan saat menayangkan video-video yang sangat menarik. Jadi usaha menurut guru tersebut menurut guru tersebut dia mengoptimalkan dengan caranya sendiri dengan membuat video-video yang menarik. Baik, Selanjutnya hasil wawancara saya dengan orang tua siswa. Di sini orang tua siswa ini berprofesi sebagai seorang guru. Jadi dia mengerti bagaimana dia harus membagi waktu dengan anaknya dan siswa yang banyak, di mana posisi orang tua itu sangat kelelahan saat jam pulang ke rumah, dia harus menampingi anaknya juga. Baik, yang pertama, pertanyaan yang saya ajukan kepada orang tua, selama proses belajar dari rumah, apakah orang tua mendampingi dalam belajar? Ya, orang tua tersebut mendampingi anaknya setelah jam daring, karena di mana posisi orang tua tersebut profesi sebagai seorang guru, jadi dia harus membagi waktu dengan anaknya juga, dengan siswa yang banyak. Baik, setelah jam daring, karena orang tua tersebut adalah seorang guru dan waktu lain digunakan untuk jam kantor. Orang tua tersebut menjelaskan biasanya ada tugas-tugas atau video yang diberikan belum bisa mereka pahami, sehingga anak tersebut masih butuh penjelasan dari orang tua. Ya, karena anak di usia masih sekolah dasar pasti membutuhkan dampingan dari orang tua, support dari orang tua, dan bagaimana orang tua mendampingi anaknya agar lebih bersemangat sekolah pada masa pandemi COVID-19 ini. Baik, selanjutnya apa saja yang orang tua lakukan dalam memantau aktivitas belajar anak dari rumah? Di situ kan orang tua tersebut sudah membuat grup paguyuban orang tua, jadi orang tua bisa langsung saja mendapatkan informasi secara langsung. Jadi orang tua tersebut biasanya dia mengecek atau mengontrol anaknya setiap malam dan selalu mengecek tugas-tugas yang diberikan. Setelah orang tua pulang dari jam kantor, dia menanyakan kepada anaknya apakah anaknya sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru, dan anak tersebut menjelaskan dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi yang pertanyaan ketiga, apakah sekolah atau guru berkomunikasi dengan orang tua sebagai orang tua dalam memantau proses belajar anak dari rumah? Ya, sering. Kata orang tua sering. Setiap ada pertemuan tugas langsung dikasih tahu, karena kan
orang tua kan sudah mempunyai grup paguyuban. Jadi di mana-mana informasi secara langsung diketahui oleh orang tua tersebut. Dan ketika ada kiriman tugas yang gagal, akan diberitahukan nama-nama yang tidak memasukkan tugas. Terdapat di grup paguyuban orang tua. Jadi mengenai informasi secara langsung, orang tua yang akan mengetahui. Tinggal bagaimana orang tua menyampaikan kepada anaknya, dia mendampingi anaknya, jadi dia mengecek anaknya, kata orang tua, "Nak, jadi ini tugas yang diberikan oleh ibu guru." Jadi dia meninggalkan anaknya mengerjakan tugas. Setelah itu dia pergi ke kantor, dan orang tua tersebut kan sebagai profesi sebagai guru, jadi di mana dia harus membagi waktu dengan anaknya dan dengan banyaknya siswa yang diajar. Yang keempat, bagaimana pendapat orang tua mengenai proses belajar dari rumah? Ya, menurut orang tua bahwa pembelajaran daring ini sedikit ribet. Walaupun orang tua tersebut berprofesi sebagai guru, tetap dia merasakan di mana dia harus mendampingi 3 orang anaknya, dan di posisi di mana dia harus mendampingi banyaknya siswa, dia harus mengajar dimanapun dia kan sebagai seorang profesi guru. Itu sudah tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Ya, walaupun sudah dibagi buku-buku atau video, tetap saja tidak efektif, tidak sama dengan tatap muka dengan guru. Karena biasanya orang tua tersebut mengalami kelelahan dari sekolah dengan melihat posisi anak tidak siap dalam pembelajaran, dan itulah sebagai profesi sebagai orang tua dan profesi sebagai guru. Orang tua harus membagi waktu dengan anaknya, dia harus mendampingi anaknya saat pembelajaran daring, karena di mana posisi anaknya belum mengerti atau belum paham. Biasanya mereka kurang konsisten atau kurang konsentrasi saat mengikuti pembelajaran daring ini. Tidak sama dengan tatap muka. Dengan tatap muka ini kan banyak guru-guru yang bisa mendampingi anaknya. Dan yang kelima, apakah ada kendala yang orang tua hadapi selama mendampingi aktivitas belajar anak dari rumah? Ya, menurut orang tua itu banyak kendala yang dihadapi orang tua tersebut. Walaupun di rumah orang tua tersebut menggunakan wifi dan mempunyai data bantuan dari Kemendikbud, tetapi kendalanya itu di jaringannya. Tentu saja saya juga sebagai mahasiswa merasakan bagaimana saat kuliah pembelajaran daring ini sering mengalami kendala pada jaringan. Biasanya tidak ada respon balik terhadap guru atau dosen dan mahasiswa atau siswa, di mana orang tua tersebut selalu ini contohnya pengalaman dari orang tua tersebut. Dia menjelaskan bahwa di mana dia selalu mendampingi anaknya saat pengiriman tugas, tetapi wali kelasnya memberitahukan bahwa anaknya belum memasukkan tugas tersebut, belum terkirim. Di mana orang tua tersebut kan selalu mendampingi anaknya. Ya, jelas orang tua tersebut tidak bisa menyalahkan orang tuanya, di mana dia sudah foto, sudah punya capturan, dan orang tua juga kan mendampingi anaknya saat pengiriman tugas. Jadi di sini yang bermasalah itu pada jaringan. Ya, tentu saja jaringan itu yang membuat kendala pada pembelajaran daring tersebut. Dan di mana orang tua tersebut menyetujui angket untuk pembelajaran tatap muka dengan guru-guru, ingin sekolah tatap muka, tidak ingin adanya pembelajaran daring ini, karena menurut orang tua tersebut dia merasa sangat ribet dengan ini pembelajaran daring, di mana dia juga harus mengurus anaknya, di mana juga dia harus bertanggung jawab sebagai profesi seorang guru untuk mengurus banyaknya siswa.
Baik, selanjutnya saya akan yang terakhir tentang hasil wawancara saya dengan siswa. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan siswa. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada siswa tersebut, di mana kan siswa tersebut tidak dapat menanggapi, maksudnya dia tidak dapat memahami maksud dari pertanyaan saya. Jadi di mana saya berusaha untuk menjelaskan dengan semaksimal mungkin agar bisa mendapat respon dari anak tersebut tentang pertanyaan yang saya ajukan kepadanya. Jadi yang pertama, adakah kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran daring? Anak tersebut merespon pasti yang pertama itu gangguan pada jaringan. Ya, memang kendalanya itu sering terjadi pada jaringan. Sehingga menurut anak tersebut, sehingga dia tidak konsisten atau kurang konsentrasi saat mengikuti pembelajaran daring tersebut, dan pembelajaran daring itu bagi dia tidak efektif seperti di sekolah. Baik, yang kedua, apakah dengan adanya belajar dan dari rumah ini telah membantu proses belajar adik tersebut? Menurut dia bisa membantu jika pembelajaran daring tersebut dibuat menyenangkan dan harus didampingi orang tua. Ya, jelas pembelajaran daring ini anak sangat membutuhkan dampingan dari orang tua. Jika orang tua tidak mendamping anak tersebut kurang konsentrasi atau dia kurang semangat, dia butuh support dari dampingan dari orang tua agar dia lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini pada masa COVID-19. Yang ketiga, seperti apa kendala yang adik hadapi saat belajar di rumah? Biasanya kendala pada adik tersebut kurangnya kemampuan guru dalam mengoptimalkan pembelajaran dan jaringan yang tidak stabil. Ya, yang keempat, apakah belajar di rumah mampu meningkatkan produktivitas belajar adik sama hanya belajar di sekolah? Menurut adik tersebut, pembelajaran ada yang menarik, ada yang kurang menarik, atau mengoperasikan belum maksimal, atau belum, adik tersebut dia belum menguasai tentang materi yang dipaparkan oleh guru tersebut. Ya, tentu saja mungkin mereka pikirannya masih bermain-bermain, karena pembelajaran daring ini kan membuat adik juga kurang konsentrasi. Jadi kita tidak bisa memaksa anak tersebut. Jadi biasanya kurangnya keefektifan itu pada anak tersebut. Baik, terima kasih. Itu hasil wawancara saya dengan guru, orang tua, dan siswa. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan atau dalam penyusunan kata-kata saya, mohon dimaafkan. Jadi di sini saya juga ingin menampilkan dokumentasi saya saat turun observasi dengan guru, orang tua, dan siswa. Saya akan menampilkan dokumentasi berupa foto saya saat turun observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.